Dari Jawa Tengah, Tribuners. Sepasang suami istri di Desa Perigi, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara, Jawa Tengah, Edi Suharto dan Penny memilih tinggal menyendiri di hutan. Mereka menempati sebuah rumah tua, peninggalan orang tuanya. Karena tinggal di hutan, Pak Sutri itu tidak memiliki tetangga. Mereka hanya bisa berinteraksi dengan keluarga yang menengok atau petani yang memiliki kebun di pinggir hutan. Menariknya lagi, rumah yang lokasinya sempat menjadi persinggahan pejuang gerilya di era penjajahan itu menggunakan kincir air untuk penerangan dan menyalakan alat elektronik lain. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, rekan wartawan Tribun Jateng, Khairul Muzaki yang akan memberikan laporan. Halo Khairul. Halo Dea. Ya. Selamat sore. Khairul, bisa digambarkan bagaimana suasana rumah Pak Sutri itu yang berdiri di tengah hutan? Ya, bisa saya melaporkan ada sebuah rumah kayu yang berada di tengah hutan, tepatnya ikut wilayah administrasi Desa Perigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Suasana rumah itu tentu saja sunyi senyap karena berada di tengah hutan. Apalagi kalau malam hari, rumah itu hanya terlihat sendiri dengan penerangan yang memakai kincir air. Karena untuk akses menuju rumah itu pun sangat sulit, kecuali dengan roda 2, itu pun tidak semua pengendara punya nyali untuk melintasinya. Iya. Lalu Khairul, apa alasan sebenarnya Pak Sutri itu memutuskan untuk tinggal menyendiri di dalam hutan? Sebelumnya Pak Sutri itu pernah tinggal di pemukiman seperti warga pada umumnya di Desa Perigi. Pak ini sendiri, sang istri, dia pernah bekerja sebagai staf atau pegawai TU di sebuah sekolah di Banjarnegara. Namun setelah pensiun, Pak ini dan istrinya memutuskan untuk tinggal di rumah milik orang tua yang sempat kosong. Nah, rumah itu kebetulan berada di hutan. Iya, baik. Lalu sebenarnya apa yang dicari Pak Sutri itu hingga rela tinggal menyendiri di dalam hutan tadi ya, yang jauh dari akses pemukiman dan juga hiruk pikuk kota, Khairul? Ya, yang jelas pertama alasan mereka adalah ingin memanfaatkan atau menempati rumah orang tua yang syarat dengan kenangan. Apalagi rumah itu amat bersejarah. Rumah itu pernah dijadikan tempat persembunyian oleh para gerilyawan, pejuang gerilya di era penjajahan Belanda. Salah satu panglima yang pernah menginap atau singgah di rumah itu adalah Jenderal Mahlani. Itu pejuang asal Banyumas Raya. Kemudian alasan lainnya, mereka sudah berusia lanjut dan ingin mencari ketenangan hidup. Dengan tinggal di hutan, mereka otomatis bisa menjauhi keramaian, kegaduhan, dan alasan si sang istri Penny, dia bisa menghindari suara-suara negatif seperti gosip-gosip dengan tetangga atau masyarakat yang itu bisa meracuni pikiran. Begitu dia. Ya, Khairul. Karena lokasinya yang tinggal di dalam hutan ya jauh dari pusat kota, terus bagaimana mereka mengakses berbagai kebutuhan rumah tangganya? Ya, meskipun berada di tengah hutan sendiri dan jarak dengan pemukiman warga itu sekitar 3 km. Tetapi pasangan suami istri itu tidak pernah merasa kesepian karena setiap hari ada petani yang kebunnya berada di pinggir hutan. Mereka biasa mampir dan melakukan interaksi dengan Pak Sutri itu. Kemudian keluarga atau anak-anak dari Pak Sutri itu juga kadangkala menengok ke rumah orang tuanya di hutan. Ya, Khairul. Baik Tribuners, tadi juga jurnalis kami sudah melakukan wawancara dengan Penny selaku pemilik rumah yang berada di dalam hutan. Berikut hasil wawancara selengkapnya. Saya biar dipakai anak saya, sedangkan di sini kan rumahnya kosong, ngapain nggak ditinggalin? Pertama ditinggalin, sambil ya wis tua kan mengurangi kegiatan-kegiatan yang banyak negatif Kalau di sini kan tenang, pikirannya bening, bisa mikir yang baik-baik lah, tidak kemasukan suara-suara yang harus dipikir gitu sama orang yang sudah tua.
Tapi ya nyatanya di sini ya enak aja, Mas. Ya memang kayaknya di sini nggak ada tetangga, tetapi kan banyak yang sok pada dolan di sini. Kadang keluarga, duka-dukanya kalau lagi nggak enak badan aja. Kalau lagi nggak enak badan, kan kalau mau turun badannya sudah nggak enak, mau tetap tenang di sini, nampaknya ya ora enak. Jadi kami memang kadang-kadang kayak toko obat nyediain obat. Ngurumpi tetangga karena nggak ada tetangga. Jadi kalau di sini ngumpulnya ya sama orang-orang kuli dari kebun atau mungkin tamu, kan nggak mungkin lah. Setidaknya pikirannya adem, kan nggak terlalu emosi, darah tingginya nggak cepet. Ya sukanya ya itu ketenangan lah, ketenangan. Jadi kalau namanya kerinduan sama orang-orang, karena orang-orang juga sering datang ke sini, baik yang cuma mau piknik atau memang kangen kepingin istirahat di sini. Mereka bilang kan, aku mau istirahat di situlah yang tenang, nggak denger apa-apa. Dari Jawa Tengah kita beralih ke Banjarmasin. Terjadi kebakaran di permukiman padat penduduk Kelurahan Kuin Cerujuk, Gang Suwarga, Kecamatan Banjarmasin Barat. Kebakaran terjadi pada hari ini Rabu 14 Juli. Akibatnya sebanyak 8 unit rumah dikabarkan hangus terbakar. Dari 8 rumah tersebut, 4 diantaranya mengalami rusak berat, sementara 4 lainnya mengalami rusak ringan. Seorang warga sekitar mengaku sebelum terjadi kebakaran terdengar sebuah suara ledakan yang cukup keras. Detail informasi kejadiannya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Pos, Rahmadi, yang kini sudah bergabung bersama saya dari lokasi. Halo Rahmadi. Halo Dea. Iya. Rahmadi, bisa dijelaskan insiden kebakaran ini terjadi di mana tepatnya? Oke, baik, saya laporkan. Kebakaran terjadi di Kota Banjarmasin, tepatnya di Gang Suwarga, Kelurahan Kuin Cerujuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan. Kejadian tersebut terjadi pada pagi hari, kira pukul 8:45 WITA. Dari pantauan di lapangan dan juga data yang masih dikumpulkan, ada 8 unit rumah yang hangus terbakar dan 1 rumah kontrakan yang berisi 4 pintu juga terbakar. Nah, dari 8 itu 4 diantaranya rusak berat 100%, kemudian 4 lainnya rusak ringan sekira 5-20%. Sementara 1 kontrakan tadi rusak sedang sekira 40%. Iya. Oke deh. Ya, Rahmadi, tadi juga disebutkan diketahui ya sempat terjadi ledakan juga. Lalu apakah sudah diketahui penyebab dari kebakaran itu? Oke. Terakhir laporan dari Polsek sekitar, penyebab kebakaran juga sementara karena konsleting listrik. Namun penyebab ledakan tersebut masih belum diketahui. Menurut keterangan saksi dan juga korban pada saat kejadian, pagi itu suasana pemukiman sepi karena kan di pagi hari. Namun saat itu suara ledakan memecah kesunyian tersebut. Nah, si korban ini yang juga saksi terkejut nih dengan suara ledakan itu. Nah, setelah itu dia keluar rumah. Ternyata saat itu juga dia melihat kobaran api di samping rumahnya, tepatnya di lantai 2 rumah tetangga tersebut. Begitu dia. Ya, baik Rahmadi, tadi juga Tribuners, jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama satu di antara korban kebakaran, yakni Fitri. Berikut hasil wawancara selengkapnya. Di dalam rumah Bapak tuh? Berawan Ading. Mbak tuh Bang tahu ada api itu kayak Pak? Ading mendengar meledak, dia itu keluar. Oh, meledak tuh di mana tuh meledak pertama tuh? Di atas. Oh, di atas. Mbak itu Bang? Buka langsung. Melihat api itu awalnya dari mana tuh? Di sebelah rumah di atas. Ampun, siapa rumah tuh nih? Ampun sebelah rumah. Ampun Tatur.
Betul. Itu kondisi rumahnya ada orangnya kah atau ada? Ada. Ada orangnya juga. Oh. Nah, pas kejadian itu apa yang sempat diselamatkan tuh? Cuma motor aja. Cuma motor aja, surat-surat apapun? Tidak sempat lagi. Berarti api tadi itu langsung besar kah? Terkajut langsung buka, saya itu kan bawa kapak. Berarti awalnya dari atas rumah lah. Kita menuju Lumajang Tribuners. Fenomena unik terjadi di Dusun Biting, RT 01 RW 10 Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Lumajang. Banyak warga di kawasan sana memasang boneka yang terbuat dari bambu di depan rumah-rumah. Boneka-boneka itu terbuat dari bambu dan sedangkan lalu dibentuk menyerupai boneka. Model-model boneka itu pun bentuknya juga cukup beragam. Menurut cerita lawas, hal itu merupakan warisan budaya leluhur untuk menangkal wabah penyakit alias pagebluk. Dalam bahasa Madura, budaya ini biasa disebut petakotan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Surya, Tony Hermawan yang akan menyampaikan laporan secara langsung dari lokasi. Halo Tony. Halo, selamat sore rekan Dea. Ya, Tony bisa dijelaskan bagaimana situasi saat ini di Dusun Biting? Ya baik. Jadi begini rekan Dea. Jadi beberapa hari ini ada fenomena menarik ya tepatnya di Dusun Biting, Kecamatan Sukodono, Lumajang, yang mana di depan rumah warga itu dipasangi patung-patung dari bambu terus berbahan tempurung kelapa. Menurut cerita lawas itu digunakan untuk sebagai pengusir pagebluk atau penangkal pagebluk. Nah, di sana sendiri juga situasinya sekarang ada sekitar 20 rumah ya dalam satu RT itu, mereka kompak memasang patung-patung itu di depan rumah. Seperti itu rekan Dea. Ya, lalu bisa diceritakan sejak kapan fenomena patung-patung ini dipasang dan juga karena apa, Tony? Menurut informasi yang berhasil saya ulik, patung-patung ini dipasang mulai minggu lalu, tepatnya hari Jumat. Itu digunakan sebagai bentuk ikhtiar untuk melawan pandemi. Tetapi di cerita lain, ada juga warga yang menyebutkan bahwasanya belakangan ini ada 2 warga di RT itu terdapat teror ya, tepatnya tengah malam hari pintu diketuk, entah itu apa yang mitos beredar di warga tersebut, katanya itu adalah pertanda bahwa pagebluk akan datang, yang mana warga yang membuka pintu nantinya akan mengalami terserang penyakit. Meskipun sampai saat ini belum terbukti kebenarannya, begitu rekan Dea. Iya, Tony. Tribuners, tadi juga rekan kami sudah melakukan wawancara bersama dengan Ketua RW setempat dan juga seorang warga di sana. Berikut hasil wawancara selengkapnya. Tapi pastinya nggak ada orangnya memang. Itu warga sini Pak kejadiannya? Warga sini. Berapa orang yang ngalamin? 2 orang. Jam berapa itu Pak? Jam 2 malam. Dibuka nggak ada orang? Ya, nggak ada orang, ya nggak tahu ya namanya orang apa anjing iseng atau gimana. Gitu. Tapi setelah kejadian di Dodok itu apa ada kejadian nggak sakit atau apa itu? Nggak ada ya? Di daerah sini nggak ada yang kena corona, itu nggak ada. Oh, amin. Terang ya nggak ada. Di daerah sini pokoknya RW 10 ini nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Jangan sampai. Iya. Ya. Bisa dijelaskan fenomena pemasangan boneka ini sejak mulai kapan, Pak? Mulai hari Jumat. Hari Jumat ya. Itu karena apa, Pak, dipasangnya? Ya katanya biar ngusir apa namanya penyakit, biar cepat hilang corona ini ya. Mudah-mudahan dengan cara begini bisa cepat hilang lah penyakit Seperti ini. Gitu. Itu sebelumnya ada cerita leluhur atau bagaimana, ya, Pak? Cerita leluhur memang suruh pasang kalau ada penyakit seperti pagebluk seperti ini, suruh bikin patung-patungan kayak gini, katanya. Itu ada dari mana, Pak? Ada dari mana itu? Ya ada dari, ya mungkin daerah Lumajang sini. Daerah Lumajang sini ya.
Ya dengan doa-doa. Tua dulu kalau musim-musim begini ini katanya harus buat ini apa orang-orangan gini. Kalau katanya orang Madura itu apa namanya? Bukan orang-orangan itu. Kata orang Madura dulu apa namanya itu orang-orangan sawah gitu. Orang-orang sawah. Yang memulai sendiri siapa, Bu? Ini RW-nya ini. Pak RW-nya. Oh. Jadi iya. Ini bukan anu ya Pak ya. Merupakan kebudayaan dari orang tua dulu Ya dari nenek. Keyakinan orang-orang dulu. Memang dulu ada penyakit kayak gini. Katanya dulu juga pernah ada seperti pagebluk kata orang dulu itu dibuatkan orang-orangan gini tiap rumah harus ada katanya. Jadi kan buat orang-orang ini dari apa aja Mbak bahannya Mbak? Itu dari bambu sama tempurung kelapa. Tempurung kelapa gitu. Kalau tempurung kelapa itu khusus dipilih atau jenisnya gimana, Bu? Terserah. Yang penting ada bahan-bahannya tuh ada yang dari apa bola. Oh, kepalanya sama itu ya? bambu. Oke. Ya. Kami akan kembali seusai jeda Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Berita selanjutnya datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ribuan warga memadati lokasi vaksinasi yang digelar di Politeknik Kesehatan atau Poltekkes Kemenkes Kupang sejak pagi tadi Rabu 14 Juli 2021. Kedatangan warga ini untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi yang diselenggarakan oleh Poltekkes. Saat gerbang dibuka, warga langsung menyerbu masuk ke dalam halaman kampus Poltekkes untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi massal kali ini. Kerumunan itu pun menyebabkan tidak adanya lagi penerapan protokol kesehatan mencegah COVID-19. Warga rela berdesak-desakan untuk masuk ke dalam pelataran kampus Poltekkes demi terlayani vaksinasi. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Pos Kupang, Irfan, yang akan memberikan laporannya. Halo Irfan. Ya, Irfan, bisa dijelaskan sejak kapan warga mulai memadati kampus Poltekkes untuk mendapatkan vaksin ini? Baik, Irfan, bisa mendengar saya? Baik ya. Untuk lokasi vaksinasi di Poltekkes Kemenkes Kupang sendiri sebenarnya telah baru saja dibuka pukul 9 pagi tadi, tetapi warga sudah memadati lokasi itu sejak pukul 12 waktu Indonesia Tengah atau dini hari tadi. Nah, semakin pagi semakin banyak warga yang justru datang ke lokasi itu sehingga menyebabkan kerumunan besar yang pada akhirnya itu terjadi membludaknya masyarakat, membludaknya warga di depan gerbang Poltekkes itu sendiri. Demikian ya. Iya, Irfan. Lalu bagaimana sebenarnya prosedur vaksinasi di Poltekkes ini dilakukan? Baik ya. Untuk prosedurnya sendiri itu sama seperti lokasi vaksinasi lain, tetapi melihat antusias dan juga kerumunan yang begitu besar tadi, maka pihak Poltekkes kemudian memutuskan untuk menunda pelaksanaan vaksinasi tadi sehingga mencegah kerumunan, kemudian lagi mengalokasikan lebih sedikit kuota vaksinasi yang semula itu bisa ditargetkan di atas 200-an kuota, tetapi karena adanya kerumunan masyarakat, antusias masyarakat yang begitu tinggi, sehingga dari Poltekkes sendiri hanya mengalokasikan 250 nomor antrian, sehingga pada pagi hari tadi itu baru didistribusikan nomor antrian. Sementara untuk pelaksanaan vaksinasinya baru akan diumumkan besok dan pada waktu-waktu selanjutnya. Demikian ya. Iya. Lalu Irfan, bagaimana tanggapan pemerintah setempat terkait kerumunan yang membeludak akibat vaksinasi massal ini? Baik ya. Untuk tanggapan dari Pemkot sendiri dalam hal ini Wakil Wali Kota Kupang, setelah beliau tadi juga sempat turun ke lokasi bersama dengan Kapolres Kupang Kota untuk membubarkan kerumunan yang bukan saja terjadi menurut Wakil Wali Kota Herman Usman, bukan saja terjadi baru kali ini, tetapi beberapa hari ini juga sering terjadi. Sehingga ketika tadi Pak Hermanus turun ke lokasi membubarkan kerumunan warga itu,
beliau sempat menyampaikan kekesalannya karena dari Poltekkes sendiri belum berkoordinasi bersama dengan Pemkot melalui gugus tugas yang ada di Kota Kupang, sehingga ia juga menyarankan agar pihak Poltekkes bisa menunda, kemudian lagi harus berkoordinasi dan diatur ulang berkaitan dengan tata laksana untuk proses vaksinasi bagi masyarakat. Demikian ya. Iya, baik Irfan. Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Berikut hasil wawancara selengkapnya. Ini datang sampai sebegitunya, datang pagi sekali. Baik-baik saja sudah kami layani yang pekerja instansi itu 3.500. Dan minggu lalu pun kami sudah melayani lagi vaksin dan semuanya aman-aman saja. Dan ketika tiba-tiba memang kita membuka peluang sedikit untuk masyarakat dan memang masyarakat itu di luar dugaan kami. Kami mohon maaf sekali, Pak Kapolres turun tangan sendiri, tidak mau terjadi kerumunan massa. Bapak Wali Kota datang juga sendiri, tidak mau terjadi kerumunan massa. Jadi kami akan mengatur kembali masyarakat, mudah-mudahan nanti bisa mendaftar dengan baik. Jadi satu hari itu Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Kota Makassar bersama Badan Intelijen Negara menggelar vaksinasi di SMPN 40 Makassar, Kecamatan Rapocini pada hari ini, Rabu 14 Juli. Vaksinasi ini ditujukan untuk 1.250 pelajar yang berasal dari 6 sekolah. Kegiatan vaksinasi anak ini merupakan program nasional yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual dari Jakarta. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Timur, Iksan, yang kini sudah tersambung bersama saya. Halo Iksan. Ya, Iksan, bisa dijabarkan berapa banyak jumlah vaksinasi yang dilakukan kali ini? Ya, untuk hari ini, khusus di SMP 40 itu, targetnya memang pelajar berjumlah 1.250 siswa. Itu terpusat di SMP 40 Makassar yang diikuti oleh 6 sekolah lainnya. Begitu ya. Ya, Iksan, lalu program vaksinasi ini akan dilakukan sampai kapan dan berapa targetnya? Targetnya itu adalah 63.490 siswa sekota Makassar. Itu khusus untuk SMP. Dan akan dilakukan selama 1 bulan ini, tapi hanya 2 kali seminggu, itu di hari Selasa dan hari Sabtu. Targetnya sendiri itu harus minimal 1.000 siswa per hari, sekali vaksin atau lebih tepatnya. Itu nantinya akan di-rolling setiap kecamatan. Saat ini Dinas Pendidikan Kota Makassar sudah melakukan verifikasi ke beberapa sekolah yang bisa dijadikan tempat vaksin di 14 kecamatan di Kota Makassar. Ya, lalu sekolah mana saja yang berpartisipasi dalam program vaksinasi kali ini? Itu ada 6 sekolah, SMP 40, SMP 44, SMP 48, SMP 33, SMP 13, dan SMP 21. Itu semua sekolah itu berada di Kecamatan Rapocini. Jadi memang ini akan di-rolling setiap kecamatannya. Dan memang ini memang dipersiapkan agar untuk mempersiapkan sekolah tatap muka. Kan kata Wali Kota Makassar tadi, kita tidak tahu kapan ada izin dari kementerian, tapi ketika sudah ada izin itu dia meyakini salah satu syaratnya itu siswa harus vaksin. Dan itulah kenapa pemerintah Kota Makassar mempercepat hal ini. Ya, baik. Tribuners, tadi juga jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Nielma Palamba selaku PLT Kepala Disdik Makassar. Berikut wawancara selengkapnya. Negara khusus untuk Sulawesi Selatan, SMK 10, dan untuk Makassar ini bertempat di sini 40, SMP 40 yang
sasaran vaksinasinya 1.250 anak siswa. Kami bagi dalam 6 sekolah, ya, kami bagi dalam 6 sekolah hari ini, dan kita jadwal supaya tidak terjadi penumpukan, kita jadwal per 2 jam, ya, per 2 jam. Kemudian untuk kami jelaskan bahwa kita beralih menuju Provinsi Jambi, Tribuners. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi mencatat jumlah pasien COVID-19 yang meninggal akibat COVID-19 terus bertambah. Pada update terakhir, kemarin Selasa 13 Juli 2021, sudah ada 33 orang pasien yang meninggal dunia. Sedangkan kasus terkonfirmasi positif berjumlah 927 orang atau mendekati 1.000. Namun pasien sembuh juga bertambah, yakni sebanyak 824 orang. Sementara itu, informasi sementara menyebut sudah ada 26 pasien COVID-19 yang dimakamkan oleh tim reaksi cepat BPBD Tebo. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jambi, Hendro Sandi, yang kini sudah bergabung bersama saya. Halo Hendro. Hendro, bisa dijelaskan bagaimana aktivitas masyarakat di Kabupaten Tebo dalam zona orange yang dinyatakan sudah zona orange ya saat ini? Hendro, bisa mendengar saya? Halo, Dea. Iya. Hendro, bisa dijelaskan? Ya, Dea dan Tribuner. Saya saat ini sedang berada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saya melaporkan bahwa aktivitas masyarakat di Kabupaten Tebo saat ini masih terbilang normal, Dea dan Tribuners, karena memang pemerintah Kabupaten Tebo terbantu oleh kesadaran masyarakat yang mulai memakai masker dengan benar dan menjaga tidak berkerumun begitu. Namun dalam setiap malam ada petugas dari kepolisian maupun dari Satpol PP yang selalu rutin melakukan razia-razia di tempat yang rawan-rawan terjadi kerumunan begitu deh ya. Iya, lalu apa sudah ada upaya pemerintah kabupaten agar Kabupaten Tebo ini turun dari zona orange menjadi zona hijau maksud saya dari penyebaran COVID-19? Ada seperti ini, misalnya kemarin ada beberapa tempat wisata yang dilakukan razia karena terjadi kerumunan begitu, dan sudah sampai di pihak kepolisian gitu. Dan ada juga yang seperti penertiban di tempat hiburan dan dikenakan sanksi-sanksi sesuai perda yang ada di Kabupaten Tebo begitu deh ya. Ya, lalu di Kabupaten Tebo sendiri sampai saat ini sudah ada berapa pasien yang terkonfirmasi COVID-19? Dari update terakhir tadi pagi deh ya, di Kabupaten Tebo sendiri saya melihat dari data yang saya peroleh dari Dinas Kesehatan bahwa ada 927 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan ada juga pasien sembuh yang juga meningkat setiap harinya, Dea dan Tribuners, yakni mencapai 824 orang. Sedangkan angka kematian juga hampir setiap minggu itu ada terjadi angka kematian, yakni sudah mencapai 33 pasien, begitu Dea. Iya, lalu bagaimana dengan pelaksanaan vaksinasi di sana? Apakah sudah disalurkan untuk seluruh masyarakat, Hendro? Untuk vaksinasi sendiri di Kabupaten Tebo sekarang ini masih berlangsung di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Tebo. Bahkan dalam minggu depan, dari informasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, Dr. Riana Elizabeth mengatakan bahwa dalam 2 minggu ke depan atau di bawah 2 minggu ke depan akan ada vaksinasi untuk anak atau untuk usia 12 sampai 18 tahun. Itu sasarannya sekitar 35.000 orang atau anak, begitu ya, dan Tribuners. Ya, baik. Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama dengan Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Tebo. Berikut wawancara selengkapnya. Dibuka itu dengan kapasitas 25% cuman yang harus diisi. Dari 100% itu 25%. Tapi harus dengan protokol kesehatan. Kalau kami memberhentikan semua kegiatan itu pariwisata, karena mengenai perekonomian rakyat itu juga kami perhatikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi hanya 25%? Hanya 20% di zona oranye. Dan itu sudah disampaikan Bang ke setiap tempat? Sudah disampaikan. Nah.
Pada intinya tetap dibuka pariwisatanya? Insya Allah dibuka, asal mereka taat kepada prokes dan aturan sesuai zona. Zona COVID-19 pada saat ini di Tebo, yaitu zona oranye. Itu tadi 25% dari saya, rekan wartawan Sri Poku Ardani, yang akan menyampaikan laporan secara langsung dari lokasi. Halo Ardani. Ardani, bisa dijabarkan berapa ketersediaan tempat tidur di rumah sakit saat ini? Ardani bisa mendengar saya? Halo? 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 Iya, Ardani. Halo? Iya, Ardani. Bisa dijelaskan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit di sana saat ini? Oke, dia. Saat ini di Muara Enim perkembangan COVID cenderung meningkat. Jadi pihak rumah sakit Muara Enim sebelum itu melakukan antisipasi, yakni dengan menambah tempat tidur di ruang gedung serbaguna rumah sakit. Saat ini Rumah Sakit Muara Enim telah mempunyai 61 tempat tidur untuk pasien COVID yang bergejala berat. Untuk pasien COVID yang gejala ringan itu akan ditempatkan di rumah sehat di Islamic Center Muara Enim. Iya. Lalu Ardani, bagaimana rencana dari pihak rumah sakit sendiri untuk mengantisipasi pasien COVID yang melonjak? Rumah sakit Muara Enim rencananya akan menambah 20 tempat tidur di gedung serbaguna. Selain itu juga jika ada peningkatan, mereka akan melakukan penambahan dengan tenda. Selain memanfaatkan gedung rumah sehat Islamic Center. Itu dia. Ya, lalu untuk dari pemerintah kabupaten sendiri, bagaimana tanggapannya? Bagaimana cara mereka mengantisipasi lonjakan pasien ini? Saat ini pemerintah Muara Enim telah melakukan bermacam-macam upaya untuk menekan penyebaran COVID ini, seperti melakukan sosialisasi, razia di KPKP dan tempat wisata, bahkan melakukan jam malam sampai pukul 21 untuk para pedagang untuk berjualan. Bahkan selain itu juga Polda Sumsel menempatkan personil khusus untuk di Muara Enim, karena Muara Enim khusus Kecamatan Muara Enim dan Laung Kidul zona merah. Semenjak COVID ada di Indonesia sampai sekarang masih zona merah. Makanya perhatian khusus untuk wilayah Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Laung Kidul. Selain itu juga upaya yang dilakukan oleh Pemkab Muara Enim saat ini selain menambah tempat tidur di rumah sakit, juga mengoptimalkan rumah sehat di Islamic Center yang saat ini tersedia 40 tempat tidur. Selain itu juga Pemkab Muara Enim menyiapkan tabung oksigen untuk antisipasi jika satu saat kelangkaan oksigen. Dan dibantu juga oleh pihak perusahaan PTBA Bukit Asam, dia mempunyai tempat isolasi sendiri. Dia mempunyai 40 tempat tidur khusus untuk PTBA. Dan saat ini semuanya telah penuh. Dan rencananya PTBA akan membuka 40 lagi tempat tidur di Hotel Saka milik PTBA. Itu untuk intern pegawai PTBA. Terima kasih. Iya, baik Ardani. Dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Wakil Direktur RSUD dan juga PLT Kadinkes Muara Enim. Berikut hasil wawancara selengkapnya. Ini unit rawat isolasi. Di ruang unit rawat isolasi inilah yang kondisi sekarang tersedia 61 tempat tidur. Per 13 Juli itu keterisiannya sudah 62% dari 61 tempat tidur. Kalau diperkirakan kasus ini akan bertambah, itu kita rumah sakit sudah menyiapkan 20 tempat tidur lagi, gedung GSG yang akan kita sulap menjadi tambahan unit rawat isolasi. Gitu. Untuk tenaga? Untuk tenaga, jadi kita dengan kondisi bor yang di tempat layanan lain juga sekarang posisinya 52,3, jadi akan kita ambil
pindahkan kawan-kawan yang dari unit-unit tersebut untuk memperkuat layanan di unit isolasi. Demikian. Kabupaten Muara Enim saat ini berapa, Pak? Untuk saat ini kondisi tempat tidur, ketersediaan tempat tidur kita 57%. Ya. Dari total jumlah yang kita siapkan untuk jumlah rumah tempat tidur yang terpakai itu 67 atau sama dengan tadi 57%. Untuk total ruang isolasi, Pak? Iya, itu untuk ruang isolasi khusus. Rumah sehat? Bukan. Kalau untuk rumah sehat kita siapkan 44 tidur. Untuk rumah sehat, rumah sehat yang berada di Islamic Center. Ya, itu kita siapkan 44 tempat tidur. Untuk yang PTBA? Kalau yang PTBA sampai sekarang ini ada sekitar 25-an tempat tidur. Yang saya informasikan yang tahu. 25. Ya, tuh. Saat ini keterisian bornya? Kalau yang saat ini yang ada di rumah sakit RIM itu berfluktuasi. Saat ini jumlahnya ada 8 ya. Ya, 8 yang berisi yang di rumah isolasi mandiri. Dan kalau yang di BAM itu tidak melapor ke kita. Yang di rumah sakit rumah isolasi yang di PTBA. Ya, mereka tidak melapor ke kita. Nanti akan kita koordinasikan. Tuh. Yang untuk rumah sakit Muara Enim sendiri yang Rabain? Ya, rumah sakit Rabain kita ada 61 tempat tidur. 61. Dan ini masih kurang. Seharusnya berjumlah sekitar 69 atau 70 tempat tidur. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau